Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, dibuatnya video ini adalah untuk mengedukasi kepada para penonton tentang bagaimana cara membuat teks biografi dengan tepat, benar, dan juga menarik para pembaca ataupun para penontonnya. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan beberapa menit durasi yang akan kami butuhkan untuk menjelaskan bagaimana cara membuat teks biografi yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, unsur-unsur, dan sekaligus kita juga bisa untuk menganalisis gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Karena itu, mari tonton videonya sampai habis. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ahmad Fauzan dari absen 3, yang kedua ada Umi Wulandari dari absen 34, yang ketiga ada Gita Nanda Febrianti atau saya sendiri dari absen 16, dan yang terakhir ada Karina Zahran dari absen 19. Berikut adalah pengajar-pengajar yang akan memaparkan materi pada kali ini. Sebelum memulai untuk membuat teks biografi, tentunya kita harus tahu dulu ya teman-teman, apa sih teks biografi itu. Namun saya yakin teman-teman semua sudah tahu. Nah, kalau teks biografi itu apa? Jadi teks biografi merupakan teks yang di dalamnya berisi riwayat atau perjalanan hidup yang disajikan orang lain dalam bentuk tulisan. Langkah pertama adalah mendiskusikan nama tokoh yang akan dipakai. Saran saya rangkum menurut saya juga bagaimana kalau kerja kalau menurut saya alasan saya memilih remaja itu karena biografi ceritanya itu keren, ada sumpah pahlawan dan dia melakukan berbagai kerajaan dan sumpah pahlawan yang terkenal. Belajar wanita di atas sekolah. Jadi kita buat biografi awal yang pada Kalau saya sendiri setuju ya, berarti kita terima kasih sudah menerima saya. Setelah disepakati Gajah Mada sebagai tokohnya, maka kita harus mencari data-data dan juga informasi dari internet maupun berbagai artikel tentang kutipan-kutipan yang menceritakan tentang biografi tokoh tersebut. Nah, kita bisa mencarinya dari berbagai sumber ya teman-teman, tapi pastikan sumber-sumber yang kita cari itu sumber-sumber yang relevan dan juga dapat dipercaya sehingga dapat dipertanggungjawabkan jawabannya. Nah, setelah mencari data yang kita butuhkan, maka kita harus merangkainya menjadi satu teks biografi yang utuh, yang sekiranya kita bisa memasukkan poin-poin yang akan kita ceritakan di dalam teks biografi tersebut. Nah, contohnya adalah teks biografi berikut ini. Gajah Mada lahir pada tahun 1290, wafat 1364. Dengan nama lain, Jonathan adalah seorang panglima perang Mahapati yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut Serat Pararaton, Gajah Mada merupakan anak dari Gajah Pagon, yakni seorang petinggi kerajaan Majapahit dan pengikut serta Raden Wijaya. Menurut berbagai sumber, puisi, kitab, dan pararaton dari zaman Jawa kuno, Gajah Mada memulai karyanya tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan R.A. Kuti. Pada masa pemerintahannya
masa pemerintahan Sri Jayanagara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia diangkat menjadi menteri besar pada masa Ratu Tribhunawadewi dan kemudian sebagai perdana menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Kenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasional Indonesia dan persatuan Nusantara. Ada salah satu universitas besar yang mengadopsi nama Gajah Mada, yaitu UGM, yang menamakan tersebut lantaran bermakna semangat serta teladan yang berhasil mempersatukan Nusantara. Teladan ini diterjemahkan ke dalam rumusan dari diri UGM sebagai Universitas Nasional, Universitas Perguruan, Universitas Pancasila, Universitas Karyantara, dan Universitas Pusat Kebudayaan. Jadi setelah kita melihat dan mendengar teks biografi Gajah Mada, mari kita analisis gagasan pokok biografi tersebut. Pada paragraf pertama, Gajah Mada adalah seorang panglima perang Majapahit yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Kedua, pada paragraf kedua, ia diangkat menjadi menteri besar pada masa Ratu Tribhuwangtunggadewi dan kemudian sebagai perdana menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Di paragraf ketiga, Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Pada paragraf keempat, nama Gajah Mada mengandung semangat serta teladan yang berhasil mempersatukan Nusantara. Dan sekian atas penjelasan gagasan pokok. Paragraf pertama berisi tentang tempat, tanggal lahir, kehidupan masa kecil, dan gambaran secara singkat masa kecil tokoh biografi secara keseluruhan. Yang kedua, urutan peristiwa. Peristiwa-peristiwa menarik yang dialami tokoh hingga membuat karirnya mencapai puncak. Paragraf 2 dan 3. Reorientasi berisi kesimpulan tentang pandangan penulis terkait tokoh yang terkait di dalamnya. Paragraf 4. Setelah membahas tentang struktur dari teks biografi Gajah Mada, mari analisis bersama ciri kebahasaan yang ada pada teks tersebut. Yang pertama ada pronomina, yaitu kata ganti orang. Gajah Mada menjadi ia. Yang kedua ada kata sifat, yaitu nama Gajah Mada mengandung semangat serta teladan yang berhasil mempersatukan Nusantara. Yang kata selanjutnya yaitu kata kerja aktivitas mental. Masyarakat Indonesia sekarang menganggap bahwa Gajah Mada sebagai pahlawan. Yang selanjutnya ada kata kerja material. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Selanjutnya ada kata kerja pasif. Ia diangkat menjadi menteri besar pada masa Ratu Tribhuwanatunggadewi. Yang terakhir ada kata-kata penanda urutan waktu, yaitu karirnya semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti. Nah, setelah kami paparkan bagaimana cara membuat teks biografi yang benar dan juga menarik, setelah itu menganalisis gagasan pokok, unsur, dan juga ciri kebahasaan yang ada di dalamnya, semoga apa yang kami paparkan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selain bermanfaat agar kita dapat membuat teks biografi dengan baik, semoga Gajah Mada yang kita jadikan sebagai tokoh pada pembelajaran kali ini menjadi teladan yang baik untuk kita semua, agar kita semua terutama pelajar-pelajar di negeri ini bisa semakin semangat dalam belajar
menjadi siswa yang memiliki jiwa nasionalisme dan juga cinta tanah air yang besar agar dapat mempertahankan kesatuan dan juga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.